Selamat datang di webinar analisis teknikal bersama Ciptadana Blue Chip ya. Nah, kembali lagi bersama saya Gavin Gumilang, perwakilan dari tim marketing Ciptadana Blue Chip ya. Nah, sore hari ini tentu akan sangat seru banget. Kenapa? Karena kita akan membahas materi mengenai analisis teknikal dasar ya. Nah, untuk topiknya sendiri akan dibawakan langsung oleh Pak Asrul ya dari tim riset Ciptadana Sekuritas. Nah, sebelum mulai nih, aku mungkin pengen cek ombak terlebih dahulu nih. Aku pengen nanya kabar teman-temannya gimana, mungkin tradingnya cuan atau malah boncos nih selama seminggu terakhir ini. Kalau misalkan di sini ada yang masih pemula gitu ya, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena di sini nanti kita akan kupas tuntas semua materi tentang analisis teknikal ya. So teman-teman boleh persiapkan dirinya karena sore gini tuh biasanya ngantuk gitu ya. Mungkin teman-teman boleh sambil ngopi, sambil nyemil atau ngapain biar nggak ngantuk. Gitu. Nah nanti di akhir sesi nanti kita juga akan ada sesi Q&A ya. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan boleh tulis di kolom Q&A, bukan di kolom chat ya, supaya nggak ketumpuk atau ke-skip. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai acara hari ini ya. Apakah Pak Asrul udah siap? Oke, siap Mas Gavin. Oke, siap. Boleh di-share screen-nya Pak Asrul. Oke. Ya. Oke, siap. Kelihatan ya? Ya, oke. Oke, selamat belajar teman-teman. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan saya Asrul Pak dari analis teknikal dari Ciptadana ya. Saya matiin aja video saya ya. Ini oke. Ini hari ini saya coba sharing ya tentang cara membaca candlestick ya. Mungkin saya nggak tahu ini kan kelanjutan dari materi yang pernah saya bawa ini. Kalau yang pertama kan masih pengenalan ya. Jadi kita coba. Jadi kalau mau belajar tuntas untuk trading itu emang banyak sekali materi ya. Ini baru cara analisa teknikal, belum fundamental, belum money management, belum psikologi trading gitu kan. Nah, seperti yang saya pernah ulas sebelumnya bahwa untuk terjun dalam paper trading ini ya seperti saham atau forex atau komoditi itu kita butuh alat gitu ya. Salah satu alat yang untuk kita bisa analisa tuh ya secara umum orang pakainya baca grafik. Gitu. Dari grafik itu sendiri ada banyak jenis gitu ya. Ada bentuknya garis, ada bentuknya batang, ada bentuknya candlestick dan secara familiar orang menggunakan candlestick. Kenapa orang lebih senang dengan menggunakan candlestick ya? Jadi ya di dalam market itu kan sebenarnya perang opini gitu ya, perang opini antara bull dan bear. Artinya ada yang beropini market bisa naik, ada yang pesimis market bisa turun gitu kan. Jadi itu perang opini jadi sebenarnya dan itu ditampilkan dalam bentuk grafik gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya yang namanya bull itu berasal dari bullish ya, dari banteng. Kenapa dibilang itu naik ya? Karena banteng itu kalau mau nyeruduk itu dia biasanya turun dulu gitu kan. Turun melandai, kemudian dia baru bangkit untuk nunduk gitu. Jadi kondisi marketnya digambarkan seperti itu, yang tadi kelihatannya mau turun, tapi bisa terjadi naik gitu. Dan kebalikannya dengan beruang itu kalau lagi mau berantem gitu ya, dia posisinya pasti berdiri gitu ya. Jadi kelihatan naik, tapi sebenarnya dia nerekam gitu kan. Jadi makanya dibilang bearish gitu ya. Itu buat pengantar aja ya. Nah, ini tadi saya bilang salah satu alat kita untuk menganalisa market itu menggunakan candlestick ya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan lihat quotation harga di market bid offer gitu ya, pergerakan naik turun, itu kalau kita nggak punya alat analisa, itu peluangnya kan pasti 50-50 gitu ya. Dia mau naik atau mau turun itu 50-50 dan itu agak terlalu tinggi resiko kita untuk melakukan spekulasi seperti itu. Nah, cara kita untuk menaikkan peluang atau ke probabilitas
supaya 50% benarnya itu lebih tinggi, katakanlah 70 atau 80%. Nah, di situlah kita gunakan alat yang namanya analisa gitu. Salah satu alat guna analisa adalah candlestick. Jadi grafik candlestick ini memetakan atau membaca pergerakan harga di pasar dalam bentuk candle. Candle itu artinya lilin gitu ya, dalam bentuk batangan lilin. Informasi yang didapat dari satu candle itu adalah pertama adalah harga open, harga pembukaan ya. Karena market kita ini kan ada jam tradingnya gitu ya. Artinya mulai dari sesi 1 jam 9, kemudian berakhir di sampai sesi 2 sampai jam 3 ya, jam 3.15. Nah, orang biasanya menggambarkan mengambil harga open, harga high, dan harga low, harga terendah dan harga penutup. Dari 4 komponen harga itu dibentuk dalam suatu batang candle atau batang lilin gitu ya. Jadi informasi yang kita dapat itu sudah cukup lengkap. Dari pola-pola candle itu nanti orang memberikan definisi, menggambarkan jenis-jenis atau pola perilaku yang biasa terjadi di market. Maka itu didefinisikan nama-nama bentuk candle-nya itu gitu. Dan kenapa orang lebih banyak menggunakan analisa teknikal ya? Karena secara empiris ini bisa memberikan tingkat akurasi yang cukup tinggi kalau lihat dalam mengambil keputusan kita untuk melakukan buy and sell gitu ya. Nanti saya coba demonstrasikan ya gimana kita bisa membaca pola candle itu seperti apa gitu. Nah, kemudian nah ini gambaran umum, ini tadi saya bilang dari udah jadi konvensi internasional ya bahwa bentuk candle itu dibagi dalam 2 warna gitu loh. Artinya yang tadi komponen harganya adalah yang dipakai adalah harga open, harga high, harga low, harga close gitu kan. Jadi harga open itu kalau merah, kalau candlenya batang itu merah, itu menandakan harga opennya lebih tinggi dari harga close, ya. Dan tidak ada terjadi kayak ekor ataupun tailnya gitu ya. Tapi kalau dia di tengah sesi terjadi harga lonjakan lebih tinggi dari harga close, ya, kemudian tutupnya di bawah, nah itu biasanya tergambar ada harga kayak semacam ekornya di atas gitu ya, atau tiangnya di atas itu. Kemudian kalau di tengah sesinya juga ada harga terendah, kemudian penutupan lebih tinggi dari harga terendah, itu biasanya ada ekornya di bawah gitu. Nah, secara umum market itu pergerakannya seperti ini gitu ya. Jadi market itu hanya bergerak dalam 3 fase. Fase pertama adalah bullish, yaitu fase marketnya naik gitu ya. Kemudian fase konsolidasi atau sideways atau flat gitu ya. Orang biasanya menyebutnya seperti itu. Itu sebenarnya sama. Itu adalah bagian market itu beristirahat gitu. Jadi tidak ada market yang geraknya lurus naik terus gitu ya. Tapi ada suatu saat dia ngalamin aksi profit taking. Nah, pada saat itu terjadi ada konsolidasi atau ada posisi kondisinya sideways. Jadi fase kedua adalah fase konsolidasi. Kemudian yang fase ketiga adalah fase bearish gitu. Jadi siklusnya selalu begitu gitu. Cuma yang jadi masalah memang kadang kita nggak bisa tahu ya kapan market itu trending gitu. Dalam arti kita nggak bisa pernah nebak waktunya. Tapi kalau dengan menggunakan grafik candlestick dan menggunakan alat analisa klasik ya, alat analisa klasik itu seperti tarik garis support resist ya. Itu kita bisa menentukan kapan kira-kira timing untuk entry gitu ya. Jadi dalam suatu fase downtrend itu biasanya harga kan selalu membuat harga rendah yang lebih rendah lagi gitu. Artinya hari ini misalnya marketnya tutup merah gitu ya, besok dia bikin lebih rendah lagi dari low hari ini. Nah, itu tendensinya adalah bearish gitu ya. Kemudian kalau jadi strukturnya dia akan membuat lower low dan lower high. Artinya high-nya lebih rendah dari high yang sebelumnya. Nah, itu biasanya fasenya adalah bearish. Kebalikannya adalah pada saat dia bullish, itu strukturnya dia selalu bikin lower high. Artinya higher low. Harga low-nya lebih tinggi dari harga low sebelumnya. Dan itu nanti akan kebentuk suatu garis support namanya, support line gitu ya. Nah, ada banyak sekali jenis candle gitu ya, candlestick itu banyak sekali dan orang mengidentifikasi, memberikan nama sesuai dengan pakem yang udah disepakati gitu ya.
banyak sekali kalau teman-teman nanti cari referensi di internet maupun di buku itu banyak sekali apa namanya nama-nama jenis-jenis candlenya. Tapi intinya kita nggak perlu ngapalin itu semua ya karena terlalu banyak. Gitu. Tapi yang perlu diketahui untuk cara membaca candlestick itu hanya 4 elemen aja gitu. Pertama adalah ukuran badan dari candlesticknya. Yang tadi ukuran badan itu artinya harga open apakah lebih rendah dari atau lebih tinggi terhadap harga close-nya dia gitu. Dan di tengah sesi itu terjadi ada intraday atau ada lonjakan nggak, ada lonjakan ke atas atau ke bawah gitu, seperti itu ya. Kemudian dari body, kemudian adalah panjang sumbu. Panjang sumbu tadi yang tadi saya bilang tiang kayak atas itu atau ekor ke bawah itu ya, itu kita bilang sumbunya dia gitu. Nah, kita kenalin aja bahwa kalau suatu candle itu bentuknya mulus gitu ya, artinya harga bodinya itu nggak ada harga sumbu atas sumbu bawahnya itu menandakan bahwa momentum marketnya lagi cukup kuat. Kalau dia hijau berarti momentumnya cukup kuat untuk bullish atau untuk naik, artinya tendensi dia untuk besok bergerak naik lagi jauh lebih besar gitu kan. Kebalikannya juga gitu, kalau pola candle-nya itu bodinya itu cukup panjang atau cukup tinggi, membentuk candle merah, itu menandakan momentumnya bearish gitu. Nah, kalau ada sumbu itu biasanya ada terjadi volatilitas atau perang opini yang cukup tinggi gitu ya pada saat di market itu. Misalnya tadi pagi harga opennya di harga 1000, di tengah sesi turun sampai katakanlah 800, di akhir sesi ternyata lonjakan balik lagi ke 1100 tutupan. Nah, itu biasanya ada sentimen yang mempengaruhi di tengah sesi yang mengakibatkan pembalikan gerakan harga. Nah, itu kita hanya kenalin bahwa sumbu candle-nya tidak mulus, itu akan dibentuk suatu sumbu ekor ke bawah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang perlu kita ketahui rasio atau perbandingan antara panjang badannya itu, bodinya itu dengan sumbunya itu. Nah, itu biasanya orang mengidentifikasikan juga nama candle-nya itu berdasarkan rasio dari panjang badan dan sumbu. Mana yang lebih panjang antara bodinya, body ini artinya harga open dan harga close ya. Nah, di luar itu sumbu gitu. Jadi kalau terbentuk sumbu, apakah sumbunya ke bawah itu lebih panjang dari bodinya atau sumbunya ke atas lebih panjang daripada bodinya, itu ada namanya khusus gitu. Dan itu bisa memberikan identifikasi buat kita untuk melakukan keputusan dalam trading ya. Kemudian posisi juga menentukan ya. Artinya nama-nama dari candle itu berada di dalam fase apa gitu ya. Kayak misalnya nanti teman-teman lihat ada yang namanya hammer gitu ya. Hammer itu biasanya terjadi pada saat di akhir suatu tren gitu loh. Jadi posisi candle itu juga bisa menentukan apakah ada potensi dia untuk jadi reversal, apa akan ada terjadi pola continuous gitu. Pola continuous artinya dia melanjutkan pola tren sebelumnya gitu. Oke, kemudian nah ini kalau saya pakai kursor, pakai mouse bisa kelihatan nggak ya kalau saya gerak-gerak ya, Mas Kelvin? Terlihat, Pak. Jadi, kelihatan ya. Jadi Ya. ini yang namanya body ya. Ini candlenya merah ya, artinya harga opennya ada di sini. Di tengah sesi mungkin ada kenaikan di atas harga open, kemudian closingnya ke bawah gitu deh. Dan sebelum closing itu ada harga terendah sini ya, tutupnya di atas ini gitu. Jadi ini ini bodinya agak lebih panjang. Ini mengindikasikan bahwa marketnya momentumnya lagi bearish gitu kan, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kalau momentumnya bearish seperti ini ya kita untuk buy di akhir sesi itu kita terlalu spekulasi tinggi gitu kan. Kenapa? Karena tadi saya bilang kalau pada saat emang momentum, kalau dia bodinya tebal seperti ini, itu menunjukkan momentumnya cukup kuat. Artinya kalau bodinya merah, full body gitu ya momentum bearishnya cukup kuat. Jadi kita terlalu spekulasi tinggi. Artinya tadi probabilitas yang saya bilang kalau kita nggak menggunakan analisa mungkin 50-50, tapi kalau kita paksain di sini ya artinya peluang kita untuk gagal itu mungkin di atas 80% karena bodinya kita masuk pada saat momentumnya marketnya emang lagi merah seperti ini gitu kan. Nah, kebalikan pada saat di merah ini ada hijau. Hijau itu pada saat di pagi opennya di sini, kemudian mungkin terjadi di tengah sesi harga lebih rendah dari open, kemudian dinaik
Dan naik, mungkin harga tertinggi sini dan menjelang penutupan ada di sini posisinya. Jadi tergambarnya seperti ini. Ini momentumnya bullish gitu. Nah kalau seperti ini kita bisa, artinya peluang untuk kita benar besok ya itu jauh lebih besar kita entry di kondisi market seperti ini dibanding pada saat momentumnya lagi bearish kan gitu. Kemudian, nah ini rasio dari body dan sumbunya ini kan, sumbunya kan terlalu tinggi ini ya, terlalu tinggi ya, bodinya kecil. Nah ini ada namanya khusus nih ya, kalau di atas itu namanya inverted hammer. Jadi tadi komponen keempat adalah letak posisi candle ini juga menentukan. Artinya kalau di fase di pergerakan price action sebelumnya itu bergerak harga naik dan kemudian di ujungnya itu kebentuk model seperti ini udah alert artinya siap-siap market itu akan berbalik arah gitu. Sama juga pada saat dia bentuk hammer seperti ini ya, ini seperti palu jadinya. Bodinya kecil tapi ekor sumbu ke bawahnya lebih panjang gitu ya. Dan ini biasanya konfirmasi ini sering kita dapatin di mana market itu tadinya bearish pergerakannya dari sebelumnya itu turun, kemudian kebentuk seperti ini gitu. Nah ini kita udah antisipasi, kita harus untuk melakukan posisi entry buy, membuka posisi buy di kondisi candle seperti ini probabilitasnya jauh lebih besar benar gitu ya. Kemudian, nah ini contohnya ini ya, analisa candle itu, ini saya kasih contoh. Jadi dari sini downtrend ya, kelihatan downtrend ini kan biasanya membentuk suatu candle merah yang berseri gitu ya, atau berkelanjutan gitu kan. Cuma ada ekor, ada ininya, ada ekor atasnya, ada ekor bawahnya gitu kan. Itu. Nah sampai suatu saat market itu mengasih konfirmasi ke kita bahwa ini akan ada terjadi peluang dia rebound atau pembalikan arah. Kita bacanya sementara adalah peluang rebound gitu ya. Karena itu rebound itu akan menjadi reversal trend kalau dia pada akhirnya nanti dia bisa menembus level resisten kuatnya dia gitu. Jadi kita baca dari sini adalah ini udah jelas konfirmasinya adalah downtrend gitu ya. Nah, ini suatu pola hammer gitu ya, walaupun artinya agak lebih tinggi juga ya, tapi lihat sumbunya itu terlalu jauh gitu. Terlalu jauh ini kalau secara teknikal saya bacanya ini dia udah bikin level support di harga low ini gitu. Jadi harga low ini adalah support dia terbaru ya. Saya nggak lihat ada apa, saya nggak tampilin harga sebelumnya berapa ya. Artinya ada historical support di angka berapa saya nggak liatin. Tapi lihat baca candle ini aja dengan dia bikin sumbu pajak ini udah menunjukkan dia bikin level support di sini gitu ya. Nah apalagi kita lihat pergerakan tren turunnya udah cukup jauh juga kan. Biasanya market kan kalau udah cukup jauh kayak gini turun pasti ada peluangnya untuk rebound gitu kan. Nah pada saat kita mau entry kita bisa ukur risiko kita adalah pada saat kita entry risiko kita adalah di bawah harga low ini gitu ya. Ini berapa nih titik low-nya, berapa angkanya berapa gitu ya. Artinya kalau kita mau spek baik di akhir sesi itu juga bisa. Artinya jadi ada dua ya tipe orang kan. Ada orang yang sifatnya agresif gitu ya. Pada saat agresif itu begitu ada muncul seperti ini dia langsung entry buy gitu kan. Tapi ada orang yang moderat itu biasanya dia butuh konfirmasi besoknya. Artinya kalau benar ini bottom, jadi bottom, dia butuh konfirmasi besoknya penegasan candle-nya harus hijau dan minimal tutup di tengah bodi merah ini minimal ya. Minimal itu akan ada indikasi juga ini ada pola candle juga namanya. Nah untuk yang agresif, yang bilang akhir sesi mungkin dia bisa entry di sini. Artinya dia berani entry di sini dengan konfirmasi bahwa ini udah ada peluang candle untuk terjadi potensi dia rebound dan ini adalah jagaannya. Kalau terjadi besoknya ternyata emang gagal, dia harus exit di bawah ini gitu. Itu untuk yang agresif dia udah siapkan resiko di situ kan. Tapi kalau untuk yang moderat, biasanya dia nunggu konfirmasi dulu. Konfirmasi artinya lihat pergerakan besok. Kalau besoknya itu terjadi gerak lonjakan harga, minimal ke setengah bodi aja itu ada peluangnya untuk rebound. Dan tetap resikonya di sini. Kalau ini benar, artinya dia trailing nanti resikonya diletakkan lagi di bawah ini, di bawah candle hijau ini kan. Nah pada saat kita entry, kita harus lihat gitu bahwa ini kita hanya trading untuk manfaatkan marketnya untuk technical rebound. Kenapa? Karena kita belum bisa mengatakan ini reversal selama dia belum tembus dari resist ini kan gitu. Ya.
dari sisi ini tembus, itu baru ada tanda-tanda reversal. Sementara kalau dia masih ketahan di sini, itu kita bacanya hanya technical rebound. Artinya market itu udah masuk kondisi sangat jenuh jual dan berpotensi orang menganggap menaikkan harga karena marketnya sudah sangat murah, seperti itu mungkin ya kurang lebih. Nah, di sini kita lihat kalau yang tadi saya bilang ya, kalau candle-candle merah ini hindari untuk entry gitu, kecuali emang punya insight yang lain gitu ya. Insight yang lain itu mungkin pakai indikator yang lain atau model candle-nya candle merah seperti ini tapi ada ekor gitu. Nah, ini ada indikasi, tapi kalau istilahnya ekornya cuma tipis kayak gini gitu ya. Ya ini hindari untuk entry gitu. Mendingan hindari untuk entry, mendingan bersabar menunggu sampai marketnya memberikan konfirmasi ke kita gitu. Karena di trading itu emang kuncinya kesabaran sih gitu kan. Jadi terlalu spekulasi tinggi kalau kita entry di kondisi market dengan candle merah, artinya momentum dia beres itu cukup kuat gitu ya. Nah, pada saat di sini ya ini tergantung dari teman-teman ya. Ada orang menetapkan target profit itu berdasarkan poin, berdasarkan persentase atau berdasarkan grafik. Kalau saya lebih objektif menggunakan grafik gitu. Artinya di sini ada resist, ya udah saya kejar peluang target profitnya ke sini. Target pertama di sini ya, di resist ini kan kalau ditarik garis horizontal ini jadi resist. Nah ini yang saya bilang, kapan saat market itu berubah jadi reversal gitu kan? Saya menandakannya adalah di sini. Di garis ini kalau saya tarik ke horizontal, ini jadi resisten. Artinya kalau marketnya rebound menembus itu ada tanda-tanda dia untuk reversal gitu. Jadi bukan technical rebound biasa lagi gitu kan, tapi udah jadi reversal jangka pendek maupun jangka menengah. Walaupun kalau untuk jangka panjang, reversalnya harus dia breakout dari atas ini kan, gitu. Kalau baca teknikalnya gitu kan. Nah, ini buat yang udah sering baca grafik harusnya tahu nih ya, bahwa ada fase-fase momentum breakout itu kalau dia udah melewati market itu melewati sideway gitu. Sideway itu artinya pergerakannya ke samping gitu ya. Ke samping dalam batas range yang udah dibentuk sebelumnya. Kan ini kursor saya nggak kelihatan. Nah, ini kan terjadi candle-nya momentum bullish lagi nih kan. Artinya di open posisi dia seperti ini kan, dia di sini, kemudian di intraday-nya kelihatan turun. Tapi mungkin di sesi 2 menjelang akhir terjadi lonjakan. Nah, ini kalau buat saya ini suatu trigger, suatu timing buat entry gitu loh. Suatu metode juga kita bisa melakukan entry di sini ya. Dan pola candle hijau dengan sumbu panjang di bawah ini bisa memberikan potensi dia untuk naik ya. Kalau itu nggak kejadian, saya letakkan resiko di mana? Saya letakkan resiko di bawah harga low ini gitu. Artinya kalau besoknya itu ternyata tidak jadi dia breakout ke atas, marketnya masih kuat untuk bearish, ya udah saya exit di bawah ini. Harga low ini jadi support pertama saya untuk jagaan. Gitu. Artinya kalau analisa saya salah, saya harus siap buang adalah di bawah harga low ini. Kalau itu benar, ya udah saya bisa hold dengan target pertama di sini ya. Kemudian target berikutnya nanti kita bisa gunakan Fibonacci retracement gitu. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah ya sambil baca-baca juga mungkin nanti bisa hafal ya. Mana pola hammer, mana invert hammer, mana bullish engulfing, mana piercing line segala macam. Jadi itu lamanya juga hafal namanya, tapi kenali cara bacanya. Lihat yang tadi saya bilang ada 4 elemen itu aja ya. Panjang bodi itu menunjukkan momentum dia, kemudian sumbunya, kemudian rasio dan posisi dari candle-nya. Jadi posisi candle itu menentukan juga gitu kan. Artinya kalau dia bentuk ekor seperti ini ini kan bisa jadi yang tadi saya bilang tanda akhir-akhir dari suatu tren gitu. Tren sebelumnya adalah bearish kan. Jadi pergerakan udah berlangsung cukup lama berhari-hari sebelumnya, kemudian kebentuk ini ada tanda-tanda sinyal akan ada terjadi pembalikan arah gitu ya. Nah, seperti ini, kemudian seperti ini ya. Ini kita udah tahu batas resistnya di sini gitu ya. Dan artinya selama pergerakan yang masih dalam batas range ini, yaitu market lagi sideway lagi. Kapan kita mau entry lagi? Kalau saya pilih entry adalah tunggu dia breakout lagi ke atas. Artinya ada momentum dia untuk melanjutkan pola bullishnya dari sini ya. Jadi ini ini kita hanya menggunakan analisa candle ya, analisa candle dan cari momentum breakout gitu ya. Nanti teman-teman bisa belajar cara menggunakan analisa support resist, itu yang paling klasik gitu ya, dengan tarik garis
itu biasanya cukup valid kalau saya lihat di saham-saham blue chip ya. Saham-saham blue chip itu cukup efisien, artinya bandarnya itu lebih dari satu gitu loh. Maksudnya tidak dominan dia doang gitu kan. Karena kalau yang marketnya yang sekunder ya, yang lapis-lapis tiga itu kan bandarnya dominan, jadi dia bisa bentuk harga suka hati. Tapi kalau yang blue chip itu kan istilahnya bandarnya banyak, pemainnya juga banyak. Biasanya hukum-hukum teknikal itu berlaku buat dia gitu. Kayak support resistnya itu berlaku banget buat dia, sama pola-pola candle-nya gitu. Ini contoh satu seperti ini ya. Jadi ini keterangannya yang tadi saya bilang. Kemudian ini contoh kedua gini, ya ini kondisi marketnya adalah sideway gitu kan, sideway. Dan ini kan kelihatan bearish ya, apalagi dia udah breakdown dari support ini, ada pola dia lanjutan downtrend ya kan, artinya momentum downtrend masih kuat. Kapan kita mau tangkap peluang dia rebound gitu kan, karena gitu kan. Jadi kalau kita bearish, kalau marketnya bearish, yang kita tunggu adalah cari momentum untuk rebound gitu kan, cari momentum untuk rebound dengan menggunakan hanya pola candle aja ya. Seperti di sini ini ada bentuk candle hammer kan, ini candle hammer ini yang tadi saya bilang. Kalau iya, jadi ada dua tipe ya, jadi saya tidak merekom tipe yang mana yang lebih bagus, itu tergantung dari analisa teman-teman sendiri gitu ya. Ada yang tipikalnya yang agresif, ada yang moderat gitu ya, ada yang konservatif ya. Kalau agresif itu istilahnya begitu ada muncul tanda-tanda ada peluang candle-nya berbalik arah, itu mungkin udah bisa langsung masuk gitu ya. Ini pointernya hilang lagi. Ini ada dua pola hammer di sini kan. Ini kan yang hammer kedua dia bisa masuk di situ, sama trading plan-nya sama seperti tadi saya bilang ya. Dia masuk di bawah di akhir sesi, pada saat terbentuk pola hammer di bawah itu dia entry, dan harga low-nya ada stop loss. Dia lihat marketnya udah ada indikasi untuk kembalikan arah dengan pola hammer itu, dia berani buy di situ, kemudian letakkan stop loss di bawah, dan target ya target bisa diukur dari pakai Fibonacci retracement, atau bisa pakai support resist yang udah ada kebentuk chart gitu kan, atau pakai persentase, atau pakai poin, terserah dari teman-teman. Tapi intinya kita tahu bahwa kita buy itu adalah buy hanya memanfaatkan peluang dari rebound. Artinya target kita itu hanya trading 1 atau 3 hari ya. Karena market itu kalau rebound, kalau trend bearishnya lagi kuat, itu reboundnya mungkin hanya dikasih sehari dengan dia bisa langsung kenaikan lonjakan cukup tinggi ya, tapi itu belum menunjukkan ada tanda reversal gitu. Kalau secara teknikal, secara grafik, yang perlu diperhatikan ada juga pola selain belajar pola grafik, membaca candle, kita juga perlu mempelajari pola grafik gitu. Artinya kapan pola-pola grafik itu menunjukkan ada tandanya reversal gitu. Ada namanya juga ya, seperti mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar head and shoulder, inverted and shoulder, double top, triple top, ya kan, seperti itu. Nah itu kalau ada indikasi ke arah situ, itu mungkin kita bisa lakukan buy and hold. Tapi selama kita belum ada kejelasan untuk pola seperti itu, tema kita hanya trading jangka pendek. Nah itu memanfaatkan trading jangka pendek dengan kondisi marketnya sudah jenuh jual dan ada konfirmasi single candle yang menunjukkan ada pembalikan arah gitu. Kemudian intinya yang poin saya bilang adalah jangan pernah masuk pada saat candle itu kebentuk merah aja gitu ya. Kecuali emang mungkin kalau candle di atas ya, kalau lagi bullish, kalau lagi marketnya bearish, risiko kita jauh lebih besar gitu ya. Pada saat marketnya bearish, candle merah hari ketiga pun gitu ya, merah, kita entry itu peluang kita salahnya itu jauh lebih besar dibanding kita entry posisi marketnya lagi bullish dan terjadi koreksi candle merah. Nah itu kalau kita mau entry masih bisa gitu, karena kita udah dapat konfirmasi marketnya strong bullish gitu. Jadi koreksinya kita manfaatkan untuk melakukan buy on weakness. Jadi lihat ya, tadi elemen yang keempat yang tadi saya bilang adalah posisi atau letak dari candlenya ya. Dia berada di fase tren apa, apakah tren dia konsolidasi atau bullish atau bearish. Kemudian ya ini penjelasannya untuk grafik di atas. Nah ini juga nih kan, ini
Yang paling atas itu ini bentuknya adalah inverted, ini apa, inverted hammer ya, kebalikan dari hammer bawah atau shooting star ya. Saya juga kadang namanya suka 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 kebalik-balik. Karena buat saya itu nama itu jadi nggak penting ya. Saya lihat ada pola candle-nya gitu. Wah, ini pola candle udah mulai ada, artinya ini udah ada pelemahan tren naik gitu kan. Nah, ini harus antisipasi gitu, antisipasi. Kalaupun di sini ada pola sideways, dia breakout, sempat dia breakout ya. Kan ini breakout dari resist ya. Harga dia membentuk higher high kan terhadap ini gitu kan. Tapi yang kita perlukan adalah posisi akhir dari penutupan sesi. Artinya pada akhir sesi ternyata ada aksi tekanan jual dan ini membentuk indikasi tanda-tanda akhir sebuah tren gitu. Namanya inverted inverted hammer. Nah, udah nggak layak kita untuk entry atau mempertahankan posisi buy lagi di kondisi seperti itu. Mendingan exit gitu ya. Dan besoknya terkonfirmasi kan gitu kan. Konfirmasi dia turun gitu kan. Nah, udah begitu dia turun ya udah kita nanti kalau teman-teman mau gunakan alat atau tools bantuan untuk analisa bisa menggunakan Fibonacci retracement ya. Nanti saya coba demokan di grafik Metastock ya. Kemudian ya ini penjelasannya. Jadi identifikasi orang terhadap candlestick itu hanya memberikan nama itu hanya ada 3 bagian ya. Pertama yang single candle gitu. Single candle itu seperti hammer ini atau shooting star ya. Ini hammer seperti ini atau long upper shadow seperti ini ya, atau morning star ya istilahnya gitu ya. Ini single candle yang bisa diidentifikasi untuk kita bisa ngambil decision. Kemudian ada yang double candle. Double candle itu seperti gini ya, ada harami, ada piercing line segala macam ya, atau ada triple, jadi ada 3. Jadi banyak sekali gitu. Tapi dan nama-namanya nggak perlu dihafal ya. Kayak doji itu aja ada, kalau dibagi itu doji itu ada 4 ya, ada long legit doji, dragon price segala macam, gravestone ya. Tapi kita nggak perlu hafal namanya. Itu yang penting kita tahu kalau namanya doji itu harga open sama harga close itu biasanya sama gitu ya. Jadi bodinya itu kayak bentuk garis nih seperti ini yang saya tunjukkan ini ya. Ini doji nih. Doji ini namanya kalau di doji itu namanya long legit doji gitu ya. Artinya kayak seperti tanda tambah gitu ya, mungkin di sini agak panjang dikit ya. Harga open sama harga close-nya sama nih, dan di atas tertitik sumbu, di atas di bawahnya juga tertitik sumbu. Ini menunjukkan ya sama cara baca, yang penting tahu cara bacanya aja. Marketnya lagi gamang gitu ya, lagi gamang, dan ada indikasi potensi dia untuk bergerak sideways atau konsolidasi gitu. Artinya kalau tadinya ini bergerak dari bawah ya, terjadi bullish, kemudian kebentuk ini menandakan tren bullishnya udah mulai ada pelemahan, jadi udah mulai antisipasi untuk bisa exit gitu ya. Dan ini bukan timing untuk entry ya, jadi perhatian kalau doji itu biasanya bentuk kayak gini nih, berarti marketnya lagi gampang mencari sentimen baru yang kira-kira lebih dominan mana sentimennya nanti berikutnya gitu. Kalau dia besok yang dia break dari sumbu bawah, itu menunjukkan momentum atau katalis negatifnya jauh lebih besar dibanding kalau dia breakout ke atas. Kalau dia breakout ke atas mungkin kita bisa follow, tapi itu juga tergantung dari posisi dari doji ini sendiri gitu ya. Nah ini yang bentuk model 2 candle bearish engulfing. Ini biasanya ini posisinya ini bearish engulfing ini saya kasih contoh ada posisinya ini biasanya di ujung akhir tren bullish gitu. Jadi misalnya marketnya bergerak dari bawah ya, udah bergerak naik, tiba-tiba bentuk merah gini, gede gitu, pok. Ini menunjukkan bahwa ada indikasi ada terjadi reversal jangka pendek maupun jangka menengah gitu ya. Dan ini kalau bullish engulfing kebalikan dari bearish ya. Artinya market itu bergerak dari atas ya, dan di ujung akhir trennya itu, tren bearishnya itu kebentuk ini indikasi awal juga terjadi potensi dia untuk berbalik arah. Nah, berbalik arah ini yang saya bilang, kita harus bisa mendefinisikan balik arah itu hanya technical rebound atau reversal. Kalau saya masih membacanya sebagai technical rebound dulu gitu kan. Jadi nggak usah buru-buru bilang itu reversal. Reversal itu kalau buat saya itu lebih ke major trendnya. Kalau major trendnya udah kebentuk pola yang cukup bagus di bawah, dia bisa berbalik menjadi bullish. Itu yang tadi saya bilang, kita harus belajar juga mengenali juga
pola-pola grafik yang tadi saya bilang kan, ada bentuk head and shoulder, inverted and shoulder, atau triple bottom segala macam ya. Nah ini bentuk yang tiga candle ya. Ini ada morning star namanya. Nah di sini kan lihat nih doji itu kan yang tadi saya bilang, kalau bentuk doji itu harga open sama harga close itu kurang lebih hampir sama gitu ya, bodinya tipis banget gitu, dan ada sebuah atas sebuah bawah. Itu biasa market lagi gamang gitu ya. Tergantung dia breakout mana nih. Kalau lihat seperti ini tanda-tanda reversal untuk jangka pendek maupun jangka menengah setelah kebentuk fase bearish sebelumnya. Jadi dari atas itu harga turun sampai akhirnya kebentuk ini. Nah ini boleh kita untuk entry seperti ini. Entry-nya di mana? Kalau saya pilih di candle hijau, karena yang tadi saya bilang kalau di candle yang doji ini kan marketnya lagi netral gitu ya. Bisa jadi besoknya dia bikin lower low lagi gitu kan. Karena ini istilahnya marketnya hanya istirahat sebentar yang menunggu sentimen berikutnya gitu ya. Kalau terjadi breakout di atas harga high dari doji, itu mengindikasikan ada pola dia untuk berbalik arah. Tapi kalau dia breakdown dari low ini, itu mengindikasikan akan masih kuatnya trend bearishnya dia. Ya ini nama-nama untuk single candle ya. Kalau full body gini artinya nggak ada sumbu atas sumbu bawah, itu orang nyebutnya marubozu bullish. Kalau yang merah yang marubozu bearish. Kemudian ini yang triple ya, yang tiga candle ya, seperti ini namanya three white shoulder, ini three black close ya. Kemudian ini three inside. Kalau ini mungkin agak susah ngeliat sedikit ini ya. Artinya ini kalau melihat ini, lihat price action dari bawahnya, bullishnya ini udah berjalan berhari-hari belum gitu ya, baru dapat ini. Kalau saya sih lihat kayak gini, saya pilih timingnya di sini aja sudah cukup di candle merah kedua. Candle hijau kedua saya udah bisa entry. Kenapa? Karena dua candle ini juga udah dapat konfirmasi tanda-tanda dia akan terjadi pembalikan arah ya. Jadi besoknya dikasih harga lebih rendah, begitu dia ngangkat ke atas kita bisa entry. Letakkan stop loss di mana? Paling objektif letakkan stop loss saya di bawah ini kan, di bawah harga sumbu yang paling bawah ini gitu. Kalau kita menunggu tiga ini, takutnya ini kan marketnya udah langsung jenuh beli, terjadi koreksi lagi gitu ya. Tapi jarang-jarang nih pola yang tiga seperti ini dapat konfirmasi baru masuk di candle hijau keempat ini jarang-jarang nih formasi seperti ini saya lihat gitu ya. Tapi di dua candle bawah ini sebenarnya sudah bisa untuk melakukan entry buy kalau saya lihat seperti itu. Nah sama kayak ini ya, ini namanya three inside up ya. Ini three inside up, tapi sebenarnya dua ini candle ini aja namanya bullish harami gitu. Walaupun bodinya lebih tinggi ini ya. Sebenarnya bullish harami itu body hijaunya itu harusnya lebih kecil. Istilahnya kayak haram itu bahasa Jepang kayak hamil gitu ya. Jadi kayak seperti hamil gitu, body hijaunya ada di tengah-tengah candle merah. Itu salah satu indikasi juga kita bisa lakukan entry. Tetap kalau mau lakukan trading, salah satu menentukan level stop loss itu bisa gunakan harga low sebelumnya gitu. Artinya yang kita baca adalah kita dapat indikasi dia akan berbalik arah dari pola candle, tapi kalau ternyata marketnya besok tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dia break low lagi, yaitu menandakan trend bearishnya masih cukup kuat dan kita nggak perlu pertahankan posisi di situ gitu kan. Itu kalau untuk yang tipikalnya trading ya, beda sama tipikalnya kalau dia investor gitu, atau dia bermain untuk swing trader. Tapi kalau untuk yang trader harian gitu ya, untuk cari peluang dia naik 1-3 hari, dia potensi rebound dengan memanfaatkan ada indikasi pembalikan arah dari analisa candle, ya letakkan stop loss-nya pendek aja di bawah harga low yang sebelumnya itu gitu. Sama juga seperti ini ya. Ini namanya three inside down ya. Artinya tiga pola candle ini di tengah-tengah ada merah seperti ini, kebalikan dari inilah gitu ya. Cuma kalau saya lihat, saya ini aja bisa saya tarik support gitu ya. Artinya sebelum candle merah ini jadi, ini support saya ada garis support ini gitu. Begitu udah tembus ya udah exit gitu. Artinya kita asumsinya kita pegang buy dari bawah gitu kan. Jadi nah ya kurang lebih itu ya. Masih banyak sebenarnya nama-nama candle dan nanti teman-teman bisa Google aja atau cari di Gramet juga banyak sekali sekarang referensi untuk kita bisa belajar tentang analisa teknikal gitu ya. Jadi kalau buat saya analisa candlestick itu cukup membantu kita
memberikan gambaran tentang market gitu loh, dan bisa ngambil decision dari situ ya. Jadi ini kemudian ini hanya sebagai pelengkap analisa teknikal gitu. Yang tadi saya bilang ya, ada banyak jenis pola candle. Jadi kalau mau ini sih cari di referensi di buku atau di website, kemudian di print aja itu nama-namanya udah ada gitu kan. Jadi sebenarnya nggak perlu hafal, yang perlu tadi yang saya bilang adalah 4 elemen itu aja cara baca candle itu ya. Pertama dari body, kemudian sumbu, rasionya, kemudian dari letak posisi dari candlenya. Oke, mungkin itu sekilas Mas Calvin. Kalau nanti mau ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Pak Asrul atas pemaparan materinya ya. Oke, mungkin sebelum ke sesi Q&A ya, di sini saya melihat banyak, mungkin beberapa masih ada nasabah baru nih untuk nasabah blue chip ya. Nah, di sini aku akan share screen terlebih dahulu untuk materi tentang pengenalan sistem online trading kami ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya Pak Asrul? Apa dulu? Udah. Oke, siap. Nah, mungkin ini singkat aja untuk perkenalan produk kita ya, yaitu produk kita dinamakan yaitu Blue Chip ya, Blue Chip Cipta Dana. Nah, di sini keunggulan-keunggulan Blue Chip ya, kita memiliki fee yang cukup murah, cukup kompetitif ya dibandingkan kompetitor, yaitu untuk fee beli di 0,15% dan fee jual di 0,25% ya. Kemudian kita bisa trading di mana aja, karena kita memiliki mobile apps ya. Jadi asalkan ada internet, ada jaringan internet, kita bisa trading di mana aja. Kemudian untuk registrasi, kita juga sudah full online registration untuk Bank BCA ya. Jadi termasuk cukup mudah nih, bisa daftar di mana aja. Kemudian deposit juga kita rendah, cukup dengan 1 juta rupiah untuk kategori umum ya. Namun kalau biasa kalau mengikuti SPM, itu bisa open account dengan hanya Rp100.000. Kemudian kita juga user interface-nya juga friendly ya, karena tampilannya sangat fresh, tampilannya juga masih baru ya. Kemudian tentunya aman dan terpercaya gitu ya. Nah ini sekilas untuk tampilan dari produk kita, yaitu ada versi desktop dan juga ada versi mobile. Nah ini untuk pertama, ini untuk versi mobile-nya, tampilannya kira-kira seperti ini ya. Nah ini untuk tampilan portfolionya, bisa dilihat, bukan portfolio, maksud saya untuk trade order ya, untuk order list dan juga untuk buy and sell, kira-kira seperti ini. Nah ini untuk portfolionya ada di sebelah kiri, kemudian ini untuk emitennya, misalkan kita klik MDKA, nanti untuk tampilan bid offer-nya kira-kira seperti ini. Nah di sini juga kita juga memiliki trading view atau charting tools, dan ini datanya real time dan ini gratis ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita juga memiliki fitur Chiptionary. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang masih pemula, masih bingung mungkin ya dengan kata-kata atau kamus bahasa di dunia saham, gitu ya, misalkan ada kata-kata akumulasi atau penjatahan, nah itu bisa juga Bapak Ibu semua ngecek di Chiptionary ini. Kemudian kita juga memiliki stock screener. Ini membantu memudahkan Bapak Ibu semua ketika ingin melakukan screening atau memilih saham. Nah, di sini juga keunggulan kami yaitu pick of the day. Pick of the day ini di sini kami memberikan rekomendasi ya, baik harian, kemudian untuk swing atau mungkin untuk bulanan gitu ya. Nah, di sini Pak Asrul setiap hari update ya. Misalkan di sini ada contoh untuk BCA, kemudian ada Antam BCA nih. Di sini ada rekomendasi dari tim riset Cipta Dana Sekuritas Asia ya. Kemudian ini untuk tampilan versi websitenya seperti ini. Di sini juga ada charting tools ya. Nah ini untuk versi desktopnya seperti ini. Nah ini juga kita juga memberikan report ya. Dan ini update. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua bisa ngecek di aplikasi langsung, atau kami juga sering memberikan update-nya di WA, ya, di grup WA ya. Nah, mungkin cukup singkat ya. Kita langsung masuk ke sesi Q&A. Oke, mungkin yang pertama saya bacakan terlebih dahulu ya Pak.
Yang pertama, apa beda istilahnya untuk rebound dan reversal? Karena sebelumnya saya kira keduanya sama. Oke, saya langsung coba jawab ya, Mas ya. Ya, Sekarang saya coba tampilin grafiknya yang biasa saya pakai sehari-hari, pakai Metastock ya. Eh, Rebound itu kan kalau istilahnya mantul gitu ya. Kalau saya menggunakan reversal itu lebih condong ke tren gitu loh. Tadinya trennya bearish, berubah jadi bullish gitu kan. Kalau rebound itu kenaikan yang temporary biasanya. Temporary itu artinya sesaat karena marketnya sudah jenuh jual. Jadi tergantung dari time frame juga ya. Kadang orang menggunakan bahasa analisa sehari-hari dibilang reversal, padahal itu reversal untuk jangka pendek gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Kalau saya lebih senang menggunakan kalau udah masih dia bearish terus dia rebound naik gitu ya, dan naiknya masih terbatas, saya lebih cenderung menggunakan itu adalah technical rebound gitu loh. Sampai kapan dia menjadi bullish, yaitu biasanya dia harus lewat dari harga high. Kan tadi yang tadi saya sempat jelasin ya, yang namanya struktur bullish itu selalu bikin formasi higher high kan gitu kan. Ya, dan bearish itu selalu bikin lower low gitu. Jadi kuncinya di situ. Jadi pada saat dia sama kayak ini ya. Uh, ini kita definisi dulu tren itu tren jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek gitu. Jadi kita menganalisa berdasarkan gelombang itu dulu, gelombang besarnya trennya apa. Kalau di indeks kita kan gelombang besarnya trennya bullish gitu kan, artinya ini ada pergerakan ya. Kalau kita lihat dari zamannya COVID itu kan ke atas terus dan berada di atas support gitu kan, artinya tendensi dia untuk bullish itu masih cukup kuat gitu kan. Jadi peluang-peluang dia terjadi koreksi itu kita sebut koreksi jangka menengah gitu. Kalau secara teknikal bacanya seperti itu kan. Atau kalau fluktuasi harian kecil-kecil ini ya ini koreksi harian gitu kan. Jadi membedakannya gini nih. Iya, ini saya bicara dari zamannya COVID ya. Waktu COVID itu kan ini form ya, terjadi bearish kan, dia udah break support ini ya. Jadi sebelum dia break support ini, kita biasanya menandakan dia konsolidasi dari fase ini kan. Dari bulan apa ini? Dari bulan April ya, April 2019 sampai Maret 2020, ternyata dia breakdown ke bawah gitu kan. Ini indikasi akan ada terjadi momentum dia bearish gitu kan. Jadi sebelum kita mau ambil decision, kita harus minimal kita harus tahu dulu range harga sekarang ini ada di fase apa gitu kan. Jadinya kalau dia sudah kebentuk range sebelumnya, terus harga ada di tengah-tengah atau di antaranya, itu kita katakan dia dalam fase konsolidasi. Konsolidasi juga bisa konsolidasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu kan. Nah, pada saat ini udah confirm bearish gitu ya. Ini kita baca ke atasnya ini adalah rebound gitu. Rebound gitu ya. Rebound sampai kapan? Kalau secara teknikal ya, secara teknikal itu reversalnya itu sampai kapan? Kalau dia breakout di atas ini, di atas dari batas ini, start dia bearish kan dari sini kan. Jadi begitu. Kalau secara bahasa teknikal ya, begitu dia breakout ini ya, ini kita katakan dia reversal trend gitu ya. Kalau ini kita mau baca reversal trend juga bisa gitu. Artinya nih terjadi reversal trend untuk jangka menengah dia gitu kan. Jangka menengah dia sampai suatu saat emang dia breakout ini baru jadi time frame untuk jangka panjang gitu. Nah, yang namanya rebound itu kayak gini nih. Di sini dari bearishnya cukup signifikan ya, dan marketnya sudah jenuh jual gitu kan, terjadi lonjakan harga pembelian yang cukup signifikan ya, sampai atau menandakannya gini, bisa juga menggunakan indikator ya. Di sini saya pakai indikator moving, saya pakai variabel 55 gitu kan. Yang atas moving 55 dengan price ini adalah price fill-nya adalah di harga high, kemudian yang bawah 55 tapi price fill-nya di harga low gitu. Jadi harga low jadi kayak semacam terowongan gitu. Artinya saya mendefinisikannya bullish bearish-nya adalah selama dia bergerak di bawah moving ini itu bearish ya. Pada saat dia nyebrang itu bullish gitu kan. Bullish. Nah, jadi pada saat ini terjadi ada potensi di rebound, saya ngebacanya ini hanya technical rebound gitu. Sampai kapan technical rebound ini gitu ya? Sampai kalau dipakai definisi saya gunakan setelah dia nyebrang di atas moving, itu ada indikasi dia untuk jadi reversal trend.
reversal trend ini tetap saya baca sebagai reversal trend jangka menengah gitu kan, karena kalau lihat dari grafik kan majornya kita baca adalah dari sini kan bearish kan, ya. Saya ngelihat major itu adalah yang ditampilan di layar aja gitu ya. Majornya adalah bearish. Jadi sampai kapan reversal ini berakhir ya, reversal trennya ini berakhir jadi bullish, itu kalau dia break high ini ya. Selebihnya ini adalah pembalikan arah tren jangka menengah gitu ya. Jadi technical rebound itu biasanya kalau technical rebound itu kan biasanya 1-2 hari, kemudian marketnya jenuh, terjadi aksi koreksi lagi atau aksi jual kan. Nah, pada saat emang tren turun ini kuat, cukup kuat, masih kuat, dia pasti akan ngetes ke bawah lagi ya. Nah, bagaimana kita nandainya? Biasanya saya nunggu marketnya melakukan sideway dulu gitu. Sideway itu gimana? Ini sideway yang tadi saya bilang kan. Kita udah dapat range atasnya adalah di sini ya. Pada saat terjadi lonjakan 2 hari kencang ini lonjakan harga sampai 4697. Kemudian batas bawahnya adalah di sini ya. Ada candle merah ini. Nah, setelah itu marketnya bergerak ke samping kan. Saya menunggu dia breakout ke atas, mungkin saya bisa entry lagi. Pada saat saya entry di sini, ya mungkin ini tergantung dari ini ya. Tergantung dari strategi teman-teman sendiri. Artinya dikombinasi dengan manajemen risknya atau profile dari risikonya gitu. Kalau saya ngelihat pada saat saya ngelihatnya gini, yang tadi saya bilang, market ini lagi bearish ya. Hukumnya adalah kalau market itu bearish, kalau terjadi lonjakan harga, itu kesempatan kita melakukan sell on strength ya. Gitu. Jadi pada saat dia masih bearish, naik itu dia naikkan temporary sampai marketnya ngasih kejelasan akan ada terjadi reversal ya. Reversalnya di mana gitu. Ya, jadi ini masih technical rebound. Kalau hitungannya ini dari sini ini masih technical rebound gitu ya, karena masih kalau definisi saya masih berada di bawah moving gitu kan. Jadi selama bergerak kenaikannya itu di bawah trend bearish, ya itu masih hitungan technical rebound kalau menurut saya gitu ya. Sampai marketnya kasih kejelasan ada dia tanda-tanda untuk breakout atau tidak melanjutkan pola bearishnya lagi. Pada saat dia sebenarnya breakout dari high yang udah pernah dibentuk sebelumnya di sini ya. Itu high di sini gitu. Jadi pada saat ini terjadi rally ya, nah ini udah ada indikasi dia untuk terjadi reversal. Reversal terhadap apa? Terhadap ini tadi kan trend bearish ini. Artinya ada potensi dia untuk terjadi trend bullish untuk jangka menengah berikutnya gitu. Jadi ini technical rebound itu intinya adalah kenaikan temporary. Kalau reversal itu acuannya ke pembalikan arah tren yang tadinya tren turun menjadi tren naik atau trennya tadi naik menjadi bearish. Sekarang kita baca kondisi market sekarang gitu ya. Kalau ini yang saya tampilin hanya di layar ya. Artinya market kita sekarang ISG itu berada dalam fase konsolidasi. Karena range atasnya udah kebentuk di sini 7373. Bawahnya adalah 6510. Dan sekarang market ada di tengah-tengah, artinya dia selama dia belum breakout atas maupun breakdown bawah, itu kita masih bilang dia konsolidasi jangka menengah gitu kan. Sampai kapan tren bullish ini naik ya, saya nandakannya di sini. Pada saat dia tembus ini nih tren bearishnya berakhir gitu. Kalau dia ngujik sini lagi hati-hati pada saat nanti suatu tembus itu ya. Artinya indeks kita udah berpotensi untuk terjadi reversal trend. Tapi selama enggak ya masih bisa cari peluang dia untuk naik ya. Nah, sekarang kita pakai range yang tadi lebar ini kita kecilin lagi. Udah ada support di sini kan, marketnya udah bikin support di sini. Ya. Dan ini kenaikan ini adalah saya bacanya technical rebound. Technical rebound terhadap apa? Tren turun ini. Ini kan tren turun nih. Dari 7373 ini turun kan sampai sini kan. Kemudian ada pola-pola seperti ini juga bagus ya. Pada saat dia breakout dari kondisi ini nih salah satu tanda ini. Dari ini standing entry ini ya. Nah ini saya bacanya technical rebound. Sampai kapan saya baca technical rebound? Selama dia nggak bikin higher high terhadap ini gitu. Kan tadi yang tadi saya di awal materi tadi saya kasih struktur bearish seperti apa, struktur bullish seperti apa gitu kan. Jadi selama dia nggak tembus ini, saya masih bacanya technical rebound. Gitu kan. Dan terbukti technical rebound itu biasanya kita bisa pakai Fibonacci yang tadi saya bilang ya, Fibonacci retracement. Ini saya tarik dari atas ke bawah. Nah,
pada saat ada potensi rebound, kita bisa ngukur target-target profit kita di kisaran ini ya. Di level-level Fibonacci ini kita bisa letakkan untuk menentukan target-target profit juga gitu ya. Walaupun sama, kadang-kadang marketnya persis banget di titik itu, kadang enggak. Tapi kita punya guidance, punya acuan. Kira-kira kita mau exit di berapa pada saat kita untuk cari buy dalam kondisi marketnya lagi technical rebound. Seperti itu. Kemudian ada lagi Mas. Tapi Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, misal entry di level konfirmasi dan harga naik, tapi ternyata closing di bawah level konfirmasi. Apakah harus exit dulu? ini juga ini ya, nggak ada aturan yang pakem gitu loh. Tapi kalau melihat teman-teman lihat, saya lebih Situasional mungkin ya, Pak? bukan. Kalau saya melihat kalau market kita tuh pagi kan lebih kebanyak ke melihat euforia atau pesimis terhadap penutupan Dow Jones tadi malam kan gitu kan. Betul. Nah, di situ kan istilahnya masih istilahnya tuh bandar lagi bongkar muat lah gitu kan. Nah, biasanya menjelang dan itu pola candle juga masih belum terbentuk sempurna kan, tradingnya masih berjalan nih. Maka itu saya lebih senang untuk kalau entry itu menjelang akhir sesi 2 gitu loh. Menjelang akhir sesi 2 itu biasanya pola candle sudah mulai kebentuk dan udah mulai stabil kan gitu kan. Tapi kalau di awal-awal sesi kadang-kadang itu masih berantakan gitu loh. Masih bisa tadi kelihatan merah, ternyata jadi hijau. Tadi kelihatannya hijau, ini kayak gini kan. Kayak gini tanggal berapa nih? Tanggal 29 nih. 29 September nih. Ini marketnya bukan di sini nih, 7077 ya. Tapi intraday pagi itu kan naik gitu, tapi di akhir sesi turun gitu kan. Nah, apakah di sini ada timing untuk entry buy? Kalau saya sih enggak gitu kan. Pilih di akhir sesi aja, kalau ternyata merah ya no entry gitu kan. Nah, tapi di sini kebalikannya. Pada saat pagi tuh kelihatan merah nih sebenarnya kan, harga open di sini, kemudian turun kan. Tapi closingnya kan di atas. Nah, ini satu tanda-tanda ada peluang dia rebound gitu. Nah, ini saya baca rebound gitu, bukan reverse, untuk bedakan dengan reversal gitu. Karena tren dari sini kan turun kan. Dari sini turun. Kemudian ntar saya hapus dulu ya biar nggak terlalu bingung. Kita udah tahu tren dari sini turun. Ya. Kita, begitu marketnya di intraday sesinya bikin harga low sini, terjadi pola pantulan kan. Pola pantulan cukup signifikan. Kalau kita lihat juga ini wajar nih mantul gitu. Karena turunnya juga udah berapa hari seperti ini, ada potensi dia untuk berada di zona jenuh jual gitu kan. Maka itu terjadi rally di akhir sesi. Nah, ini boleh entry. Cuma kembali lagi adalah ke profile dari risknya teman-teman gitu. Apa di akhir sesi ini siap menanggung risiko kalau besok terjadi break low lagi kan gitu kan. Tinggal diukur aja kan. Ini berapa persen. Misalnya kalau teman-teman dari awal trading plan-nya bikin saya siap untuk trading itu ambil risiko 5%. Kalau ini lebih dari 5% ya no entry gitu. Jadi kita kalau mau coba disiplin dengan trading plan kita, komponen yang harus kita perhatikan juga adalah manajemen risknya gitu kan. Kalau kita nggak sanggup di luar kemampuan kita, batas kemampuan kita nanggung risiko, ya artinya no entry, nggak apa-apa gitu. Pasti suatu saat market tuh kasih janji kok akan dapat timing gitu kan. Nah besoknya ternyata merah. Nah merah kan, merah juga ini kan, wah ini bisa lanjut lagi ke bawah nih. Nah tapi besoknya terjadi dia mantul. Pada saat yang mantul ini, kita bisa entry dan risiko kita letakkan di sini sekarang, bukan di sini lagi gitu. Kalau di sini kan terlalu jauh ya. Jadi pada saat hijau di sini, dia breakout dari candle merah ini, 7047, kita bisa entry. Cuma tadi tadi saya bilang kan, kita trading memanfaatkan peluang dia mantul aja gitu. Ya kan? Jadi tradingnya 1-2 hari. Karena di sini kan udah terkonfirmasi bearish kan. Gitu. Jadi harus kita lihat. Jadi sebelum entry itu bikin trading plan itu harus kita bisa memapping marketnya dulu gitu. Kira-kira ada kejelasan nggak buat kita untuk entry gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksain gitu. Kalau saya prinsipnya gitu. Jadi seperti ini juga nih kan. Ini udah bikin konsolidasi ya. Ini kan technical rebound.
Kalau dia mau lanjut technical rebound-nya, terjadi extension, dia harus breakout ini kan. Tapi nggak berapa hari lalu ini candle merah cukup signifikan. Ini menandakan sempat dia breakout di awal sesi kan gini kan. Di awal sesi kan sebelum ini candle merah ini ada, kita pakai resistnya adalah 7133 kan di sini. Ini saya zoom ya. Oke. Di awal sesi dia breakout. Apa kita mau follow? Kalau saya nggak, saya lebih pilih di akhir sesi karena di awal sesi itu banyak gocekan gitu lah istilahnya, ya kan? Stabilan market sampai di akhir sesi, pola candle-nya kira-kira udah kelihatan jelas, baru entry. Saya lebih pilih kayak gitu dibanding di awal. Kalau di awal sesi itu lebih cenderung untuk taking profit biasanya. Kalau terjadi euforia pagi, lonjakan harga, open gap, ya kita bisa taking profit di situ. Tapi kalau di intraday, hindari ya. Kalau saya sih bukan yang melarang, tapi hindari untuk entry agresif gitu loh. Kecuali teman-teman punya insight lain atau konfirmasi lain untuk mendukung bisa entry di sesi pagi di awal gitu. Jadi kejadiannya gini kan, ini kan false break jadinya. Jadi pada saat entry di pagi ternyata berbalik gitu kan. Kalau mau pakai lakukan itu, entry di pagi ya kita harus siap resiko di bawah ini kan, di bawah candle hijau ini di 7051. Artinya kalau ternyata marketnya nggak dukung ke atas malah ke bawah ya kita harus exit. Nah, ini 2 hari ini terjadi pola pantulan lagi, ini candle pantulan kan gitu kan. Nah ya tetap ini temanya masih trading jangka pendek gitu ya. Sebelum dia clear breakout dari ini, jadi sekarang resistnya adalah di 7128 untuk indeks kita. 28 dan ini pola nomor dari bawah ini sih bisa kita lakukan untuk entry itu. Artinya nih kalau yang tadi saya bilang, saya contohkan ini model yang agresif tanggal 3 kemarin bisa entry di sini kan, letakkan stop loss di bawah low. Tapi kalau yang agak konservatif menunggu kan, ternyata tadi tempat kelihatan merah menguji ke sini. Begitu nggak ada tendensi sampai akhir sesi 2 dia ternyata nggak jadi nguji ke sini, dia balik bisa entry di sini gitu loh. Ya, dan ini stop loss-nya di bawah 6973. Gitu. Jadi kalau masalah false break itu kita nggak bisa hindari di market itu ya. Selalu akan ada kondisi dia false break. Tapi kalau saya cermatin, saya lihatin false break itu lebih banyak di awal-awal sesi gitu. Jadi sebelum yang tadi saya bilang market itu biasanya euforia pagi melihat merespon market Amerika tadi malam itu biasanya terjadi euforia kan. Tapi setelah hasil sesi biasanya mulai stabil, pola candle udah kebentuk, kalau mau letakkan entry bisa di situ. Kurang lebih begitu. Kemudian kalau kita, ini saya baca aja langsung ya, Mas ya. Kalau kita buka chart candlestick, pakai time trade daily, kalau time frame hours atau minute. Jadi pola candle itu bisa digunakan di time frame berapa aja gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan kita melakukan strategi trading gitu kan. Mungkin kalau yang pakai daily ya sifatnya swing ya, swing trading gitu. Artinya support resistnya agak jauh deh buat jagaan. Kalau yang istilahnya day trade ya gunakan time frame yang lebih pendek ya. Bisa hourly, bisa 30 menit. Gitu. Tapi di grafik ini saya nggak bisa tampilin itu ya, cuma ada daily, weekly ya. Kalau mungkin yang di grafik di platform di Blue Chip ada, saya lihat itu time frame-nya bisa kita kecilin dari 4 jam, 1 jam, maupun dari 15 menit. Jadi tetap sama, kalau candle itu mau pakai time frame berapapun bisa. Tapi yang mau saya katakan adalah sebelum kita gunakan time frame yang lebih kecil, misalnya 30 menit, kita harus lihat time frame lebih besar dulu gitu loh. Kira-kira kalau kita time frame besarnya adalah bearish gitu ya. Sementara time frame kecilnya mengatakan bullish. Pasti kita akan berisiko kan di situ kan. Istilahnya kita melawan gelombang besar katakan bearish gitu ya. Daily-nya bearish, tapi kita lihat di 30 menit, 15 menitnya kelihatan bullish nih gitu. Nah, kelihatan mau naik nih. Nah, itu hati-hati gitu loh, karena gelombang besarnya masih bearish gitu ya. Jadi sebelum masuk ke time frame lebih kecil, kita harus bisa memetakan market itu di time frame yang lebih besar dulu. Kira-kira marketnya di time frame lebih besar ini kondisinya bullish apa bearish gitu. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir, Pak. Nah, untuk pertanyaannya yaitu berdasarkan pengalaman Pak Asrul, pola candle apa yang paling kuat untuk mengkonfirmasi tren reversal sebagai penanda awal tren bullish? Kita harus buka materi baru lagi. Kalau saya bilang baca ini pola-pola grafik. Kalau tadi kan pola candle ya. Kalau pola grafik kan ini seperti ini ada pola konsolidasi dari segitiga ya. Begitu dia pecah itu breakout. Jadi seperti ini nih di
indeks kita nih, saya kasih contoh aja ini, atau yang udah pernah saya lagi yang saya ikutin ini ya, NKP misalnya. Ini salah satu pola grafik namanya symmetrical triangle. INKP dari bulan September, Oktober itu berfluktuasi dalam rentang di sini terus kan, akhirnya mengerucut. Nah ini satu pola grafik juga yang harus kita kenal segitiga ya. Pada saat dia breakout ke atas itu momentum untuk reversal. Dan ini secara teoritis bisa diukur targetnya pada saat dia pecah di sini nih, tanggal 26 Agustus ya kurang lebih, itu kita bisa ukur target teoritisnya setinggi ini. Ini saya paralelin ke saat dia pecah ini ya. Jadi target saya masih di sini nih, 11.325 untuk NKP. Cuma kita kan nggak pernah tahu nih. Market tuh kadang ada yang breakout langsung rally bong gitu kan berapa hari, tapi ada yang ngayun-ngayun dulu gitu ya. Nah itu kita harus siap gitu loh. Jadi kadang-kadang ada yang melalui fase-fase dia fluktuasi dulu, tapi kadang ada yang langsung rally. Tapi kalau biasanya kalau berdasarkan pengalaman ya, kalau emang dia bullish-nya itu karena fundamental, itu biasanya candle-nya juga kecil-kecil gitu, tidak langsung tebal-tebal hijau gitu ya. Itu biasanya cepat selesai sih kayak gitu. Pola trennya cepat selesai gitu. Dan ini masihnya jadi kalau ini harus ada materi lagi kalau mau melatih trading untuk menggunakan trailing stop gitu. Jadi trailing stop metode negatif kita geser ke atas gitu ya, sampai kita ikutin sampai suatu saat marketnya emang masih on the track naik sampai ke target yang udah kita mau capai gitu. Kurang lebih gitu ya. Cukup Mas Galvin? Cukup. Oke, baik Pak Asrul. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin untuk materi sesi hari ini selesai di sini ya. Jadi mungkin Pak Asrul, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dan juga materi atau ilmunya yang kira-kira sangat bermanfaat nih untuk bagi Bapak Ibu semua yang ada di sini. Mungkin kita bisa foto bersama Pak Asrul untuk sesi dokumentasi. Oke. Boleh open cam. Oke. Oke, saya screenshot aja ya Pak Asrul. Ya. Ya, oke. 1,